Mahkamah Konstitusi kembali menerima uji materi Pasal 169 huruf Q dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pemohonnya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana. Perkara akan mulai disidangkan perdana pada Rabu 8 November 2023. Dalam petitumnya, Brahma meminta frasa yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi. Sebelumnya, MK sudah mengeluarkan putusan nomor 90 pada 16 Oktober 2023. Berkat putusan tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun yang juga keponakan Hakim Konstitusi Anwar Usman, dapat maju di Pilpres 2024. Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju, berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. Pasangan ini telah didaftarkan ke KPU pada 25 Oktober 2023 lalu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimli Asidiki menilai, jika nantinya Hakim Konstitusi merubah lagi syarat menjadi Capres dan Cawapres, putusannya akan berlaku untuk pemilu 2029. Putusan yang kita bacakan sore hari ini memberi kepastian, ya. Jadi prinsipnya yang salah kita katakan salah, ya kan? Yang benar kita bilang benar. Nah, tentang rule of the game, aturan main untuk pemilu itu satu hal. Kedua, tentang dinamika politik, hal yang lain lagi. Ya. Nah, yang kita urus ini tentang bagaimana keputusan diambil, karena itu menyangkut soal perilaku etik berhakim. Maksud saya tentang politiknya itu kan siapa mau capres, siapa mau itu kan soal lain, soal politik itu. Nah, yang kedua soal aturan mainnya itu tadi sudah saya jelaskan. Putusan MK itu final dan mengikat, begitu kata konstitusi, diatur di konstitusi demikian dan juga di undang-undang sebagaimana juga sudah dipraktekkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu sudah jadi doktrin. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah, di seluruh dunia kayak gitu sama. Nah, bahwa keputusan itu kita tidak suka, itu soalnya bahwa keputusannya diambil melalui cara yang misalnya melanggar aturan, itu soalnya lagi sama kayak undang-undang dibuat oleh parlemen, ya kan? Banyak yang tidak suka undang-undang itu, tapi begitu sudah disahkan, ya kita harus hormati. Nah, cuma kalau undang-undang ada mekanisme untuk melawannya, upaya hukum namanya usul review. Uji seperti itu ada dua macam, material, formil. Kalau menyangkut prosedurnya yang kita anggap tidak tepat, itu namanya uji formil, ya kan? Nah, kalau menyangkut materinya, uji material. Nah, sekarang putusan MK ini bagaimana uji formil jadi uji nggak gitu? Ini belum. Itu saya baca itu Pak Denny Indrayana berusaha uji formil, tapi kan tetap di MK, tetap di Mahkamah Konstitusi sendiri ya, jeruk pakai jeruk gitu loh. Nah, tapi kalau uji material, nah bisa. Nah, itu yang suka saya ambil contoh itu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama itu. Jadi ini belum pernah terjadi ya, putusan MK yang mengubah undang-undang, lalu undang-undang, bukan putusan MK-nya, undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK itu diuji kembali. Apa itu boleh? Jawabnya boleh. Jadi itu tidak berlaku prinsip larangan lebih sedikit karena sejak 2003 di dalam peraturan hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah diatur, meskipun undang-undang yang diuji sama,
pasalnya sama, tapi menggunakan tolok ukur yang berbeda. Misalnya Undang-Undang Pemda ya diuji dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar, ditolak oleh MK, kemudian bulan depannya diajukan lagi oleh pemohon lain dengan menggunakan dalil yang berbeda. Undang-undang itu bukan bertentangan dengan pasal 18 tapi dengan pasal 28. Nah, itu boleh. Maka kasus seperti itu bisa dilakukan. Tadi yang saya bilang terjadi undang-undang yang sudah berubah itu kan jadi undang-undang baru diuji. Nah, tetapi saudara-saudara, kalaupun nanti itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Komposisi pengambil keputusan bisa berubah. Tetapi, ya kan, aturan main mengenai pemilunya sudah jalan. Sekarang pilpresnya sudah berlangsung, tahapannya sudah jalan, sehingga kayak pertandingan bola kaki, para pemain sudah masuk lapangan, sudah nendang-nendang, tapi belum mulai. Tiba-tiba FIFA bilang ada aturan baru, pemain yang tinggi badannya di atas 170 tidak boleh main, pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal ada yang pendek 140, ada yang tinggi 180. Nah, nggak benar. Makanya putusan aturan main itu ya kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Gitu loh. Nah, jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian pada suksesnya pelaksanaan pemilihan umum, ya kan? Partai pesertanya sudah jelas, calon presiden dan wakil presidennya sudah jelas. Yang tidak kita suka, tolong jangan dipilih. Gitu loh, itu aja kantongnya. Nah, jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing kelompok, gitu, nggak usah saling negatif tapi ya kan, kampanye negatif, apalagi kampanye hitam. Jadi biar anak bangsa kita ini fokuslah untuk menyukseskan pemilu 2024 dengan damai,